Tadi pemirsa, seperti janji saya sebelum jeda akan ada musisi tanah air yang bergabung dengan saya. Saya kasih clue-nya, tahu nggak lagu ini? Burung-burung pun bernyanyi. Nah, kalau udah tahu itu, kalau udah genah sama lagu itu tuh di otak pasti udah tahu deh siapa musisi yang datang, yang hadir di Newsline kali ini. Ada Mas Once Mekel. Halo, selamat siang Mas Once. Apa kabar Mas? Gini aja deh Mas, biar kita akrab Mas. Oke. Thank you Mas Once telah bergabung bersama kami di Newsline. Ini adalah momentum yang spesial kedatangan musisi sebesar Mas Once. Saya udah dengerin lagu-lagunya Mas Once dari zaman SD. Waktu saya masih cilik ya? Saya yang cilik, kalau Mas Once udah dewasa. Tapi lagu-lagunya udah saya dengerin sampai dengan bahkan hari-hari ini sampai dengan sekarang. Nah Mas, ini kan kita merayakan Hari Musik Nasional. Bagi seorang Once Mekel yang udah sekaliber nasional dan internasional, apa makna Hari Musik buat Mas Once? Begini, saya berangkat dari saya sendiri ya. Ini kan pertanyaannya seperti itu, bahwa saya ini kan penyanyi, pemusik, pengarang lagu juga. Bagi saya musik adalah profesi, dan bukan hanya profesi tapi juga panggilan hidup saya. Saya punya beberapa pilihan sebetulnya dalam hidup ini, tapi sepertinya panggilan hidup saya itu bermusik. Dan adanya Hari Musik Nasional ini bagi saya pribadi berarti negara itu mengakui keberadaan saya sebagai pribadi yang mengikuti panggilan hidup saya sebagai musisi, penyanyi, pengarang lagu. Juga negara itu melindungi ya profesi saya. Ya, memberikan ruang begitu ya. Memberikan ruang buat saya hidup, dan juga teman-teman tentunya musisi dan semua yang ada di dalam industri musik, dan juga menjamin bahwa kita bisa hidup dan bisa menghidupi. Itulah poinnya kenapa akhirnya musik Indonesia itu terus tumbuh, lahir lagi once-once yang berikutnya, once-once baru yang saat ini juga kemudian menghiasi banyak sekali industri musik Indonesia. Tapi pertanyaannya gini Mas Once, kemarin kan kita sempat pandemi dari 2020, kemudian konser-konser tuh banyak yang harus di cut off, banyak juga pagelaran-pagelaran musik yang harus berhenti. Dan sekarang nampaknya sudah kembali lagi. Apakah ini juga menjadi sinyal bahwa wah kayaknya musik Indonesia udah mulai bangkit lagi nih Mas Once? Ya, musik Indonesia selalu sebenarnya dicintai oleh masyarakat Indonesia. Selalu sebenarnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Memang ada masa di mana kita ini tiarap lah ya. Kita ini berhenti lalu menjadi banyak yang sulit karena masa Covid yang luar biasa itu. Sekarang ini sudah tumbuh lagi. Bahkan apresiasinya menjadi, saya lihat bahkan lebih tinggi animo masyarakat untuk mencintai musik Indonesia. Kita lihat dari konser-konser atau festival-festival yang ada itu selalu dipadati oleh masyarakat. Dan ada satu perbedaan yang sangat signifikan, bahwa setelah Covid itu masyarakat malah lebih rela untuk membayar tiket masuk. Karena apa? Mereka sudah merasakan menderitanya hidup di dalam rumah, tidak bisa berkumpul, bercengkrama, apalagi menyaksikan musik yang megah. Dan pada saat ada kesempatan setelah Covid, mereka sangat menghargainya. Mereka mau bayar tiket lebih mahal untuk datang ke festival-festival dan ke konser-konser. Dan ini saya pikir bagus banget ya, bagus, dan harus ditangkap oleh insan musik dan juga negara dan pemerintah, semua stakeholder musik Indonesia. Betul. Mas Once, kalau kita berbicara bangkit, tidak hanya konser-konser yang sudah mulai diselenggarakan lagi, pagelaran-pagelaran musik yang sudah ada lagi, tapi kita lihat juga makin kesini tuh kayaknya musik Indonesia makin kaya, pendatang-pendatang baru tuh juga makin banyak. Ini tuh sebenarnya makin memperkaya nggak sih musik Indonesia? Ya, pasti memperkaya karena banyak sekali produksi musik di zaman digital ini. Sebenarnya musik Indonesia itu sangat luar biasa. Banyak bakat baru yang terus bermunculan, kemampuannya juga luar biasa. Dan tahu nggak, kalau zaman sekarang itu kalau anak muda datang ke kita bilang, saya bisa nyanyi loh. Biasanya itu beneran. Biasanya itu luar biasa, dan biasanya dia nyanyi nggak fales. Zaman dulu banyak yang aku bisa nyanyi. Tapi ternyata nggak sesuai kenyataannya. Atau bermusik, tapi sebenarnya nggak segitu hebat. Anak sekarang tuh kalau dia bisa ngaku, saya ini penyanyi, saya pemusik, biasanya dia luar biasa. Karena apa? Karena mereka punya akses untuk mengembangkan bakat luar biasa. Mereka bisa belajar di mana saja, lalu mereka produce musiknya sendiri. Bahkan banyak yang multi talent, bisa nyanyi, bisa main musik, bisa bikin lagu, ya, bisa macem-macem. Lalu mereka upload sendiri musiknya, dan musik Indonesia itu jadi sangat-sangat beragam, segala macam genre. Dan juga tidak hanya genre yang modern, tapi genre yang
tradisional juga, banyak yang berbahasa Jawa juga, lalu populer juga, dan udah luar biasa. Cuma tantangannya adalah persaingan menjadi kuat, menjadi tinggi. Jadi mereka tidak hanya bersaing dengan musik di genre-nya, tapi juga dengan genre lain dan dengan musik-musik yang diciptakan oleh generasi-generasi bahkan sebelum mereka. Jadi generasi-generasi yang lebih tua, semua campur aduk. Semua campur aduk dan menjadi satu persaingan. Nah, ini harus disiasati dengan membangun infrastruktur baru dalam dunia musik, misalnya bangunan gedung musik, gedung kesenian, sehingga pertunjukan musik bisa lebih hidup untuk mengakomodasi banyaknya musik yang sebenarnya hidup di Indonesia dan dicintai. Betul. Dan ini juga semakin memanjakan lagi sebenarnya hasrat dari para pecinta musik Indonesia untuk selalu mencintai dan mendengarkan musik-musik Indonesia, begitu Mas Once ya. Tadi menyinggung soal sekarang kan banyak platformnya, platform digital, musisi-musisi juga punya banyak pilihan untuk bisa menyampaikan karya-karya mereka. Ini tuh lebih banyak manfaatnya atau sebenarnya seperti apa sih peluangnya, Mas Once? Maksudnya gimana? Lebih banyak peluangnya atau lebih justru persaingannya justru malah lebih ketat, lebih sengit begitu? Dua-duanya. Peluangnya makin ada untuk menampilkan karya tentunya, karena siapa saja bisa upload, siapa saja bisa berkarya, siapa saja bisa masuk dalam satu persaingan besar sebetulnya. Nah, cuma memang orang-orang atau teman-teman atau yang apalagi yang pendatang baru yang berbakat, dia mesti punya daya tahan yang luar biasa, sehingga pada akhirnya dia akan terbuktikan sendiri ya sebagai pemusik, penyanyi atau pencipta lagu sesungguhnya di antara banyak yang main-main. Karena teknologi memungkinkan semua orang bisa nyanyi, semua orang bahkan bisa bikin lagu loh. Betul. Dan hanya waktu tuh yang bisa akhirnya membuat satu seleksi alam ya. Siapa yang benar-benar bisa bertahan dan kemudian meningkatkan diri, kemudian menjadi menjadi benar-benar lebih istimewa dari yang lain. Ini benar-benar satu masa yang bisa dibilang membuka kesempatan, tapi juga membuka persaingan yang lebih ketat lagi. Luar biasa. Jadi teman-teman muda atau musisi-musisi zaman sekarang memang mesti punya niat dan kerajinan yang luar biasa untuk kemudian muncul ke layer berikutnya di level-level berikut persaingan, sehingga pada akhirnya mereka bisa muncul menjadi sesuatu yang benar istimewa. Betul. Di antara begitu banyak yang saya tadi bilang, yang serius bikin musik banyak, yang main-main bikin musik juga banyak. Yang serius jadi artis dan seniman juga banyak, dan yang cuma asal lewat juga banyak. Musiman juga banyak ya. Nah, semua ditangkap oleh masyarakat gitu. Jadi ini mesti disiasati. Betul. Nah, tapi yang menarik juga berbicara soal tadi Mas Ocha bilang meningkatkan diri. Sekarang itu banyak sekali musisi-musisi atau orang-orang yang bikin lagu, karyanya tuh nggak hanya didengarkan di Indonesia. Bahkan ada lagu-lagu tuh sampai di negara-negara misalnya Korea Selatan yang industri entertainmentnya juga maju. Banyak musisi-musisi kita yang ternyata lagunya juga sampai di sana misalnya atau di negara-negara lain. Kalau Mas Once melihatnya, ini apakah juga sebagai indikasi kemajuan musik kita, Mas? Iya, contoh simpelnya saya punya keponakan langsung, anak dari kakak saya. Kakak saya punya satu anak nih laki-laki, dia tinggal di Jepang, dia belajar di Jepang, dia kuliah di Jepang, lalu kerja di TV juga, dan dia punya pekerjaan sebagai musisi di sana. Dia bikin lagu di sana dan bekerja sama dengan teman-teman musisi di sana. Jadi kesempatan memang sangat-sangat terbuka saat ini. Semua musisi yang serius dan punya potensi untuk mendunia memang bisa mendunia. Nanti kita lihat mungkin ya, saya bukan orang teknologi, tapi ketika nanti ada kecepatan komputer teknologi lebih hebat lagi ya, katakanlah 5G itu, mungkin kita bisa berinteraksi bermusik dengan orang-orang di luar negeri dengan lebih intens lagi. Nah, karena saat ini kan kita nggak bisa nih. Anda di tempat di mana, saya di sini, kita nggak bisa main bareng karena ada gap suara itu nggak bisa ya. Nah, tapi kalau sudah ada kemajuan teknologi, kita bisa berkomunikasi, bahkan teman-teman bisa bermain musik dengan yang di luar negeri. Ini luar biasa nih, perkembangannya akan luar biasa. Masyarakat Indonesia sudah banyak, potensi pemusik di sini banyak, penyanyi sini juga hebat-hebat, dan satu hal sebenarnya, masyarakat Indonesia tuh nge-soul banget gitu, passionate gitu, passionate banget dengan bermusik, bernyanyi gitu. Itu satu kekayaan sebenarnya. Dan itu nanti
akan bisa berbicara di dunia internasional. Kita tunggu aja. Generasi-generasi yang lebih muda ini akan berbicara dia di dunia internasional. Betul. Kalau bisa memanfaatkan teknologi dan jaringan yang baik. Betul. Artinya sekarang itu musik Indonesia itu juga bisa dihubungkan secara worldwide gitu, kayak kolaborasi itu sangat dimungkinkan ke depannya dengan orang-orang yang ada di negara lain. Tapi pertanyaannya, modal apa sih sebenarnya yang harus dipunya oleh musisi-musisi Indonesia zaman sekarang untuk tidak hanya sekedar tenar, tidak hanya sekedar booming abis itu asap menghilang, tapi tetap bisa konsisten dan mengharumkan nama Indonesia lewat musik. Kita akan bahas Mas Once usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Newsline di spesial Hari Musik Nasional. Anda kembali di Newsline, pemirsa, menyambut Hari Musik Nasional 9 Maret. Pekan depan, tepatnya tanggal 18 Maret, Persatuan Artis Penyanyi dan Pencipta Lagu Republik Indonesia atau PAPRI, DSS dan juga keyboardis untuk Bangsa Indonesia atau KUBI menggelar pentas musik bertajuk Konser Ber100 Keyboardis dan juga Vokalis. Konser ini akan mengusung tema Indonesia, Ayo Bermusik. Diperkirakan sebanyak 200 musisi akan terlibat dalam konser spesial kali ini dan diharapkan dapat menjadi sarana untuk menguatkan kebersamaan serta mempersatukan ragam bangsa Indonesia. Adanya konser ini menjadi kampanye musik Indonesia yang mendominasi di negeri sendiri. Berangsur membaiknya kondisi tanah air setelah 3 tahun dilanda pandemi COVID-19. Pemerintah pun tak lagi membatasi kegiatan masyarakat, termasuk terkait dengan musik dan juga konser. Membuat konser ini juga menjadi kebangkitan musik dan pementasan musik di tanah air, sekaligus mengobati kerinduan para pecinta musik tanah air. Nah, harapannya ke depannya karya-karya musik Indonesia dan eksistensi musik nasional semakin lebih diakui keberadaannya secara global. Pemirsa, hari ini Newsline benar-benar bertabur bintang. Kalau tadi sudah ada Mas Once, sekarang saya ada satu lagi nih tambahan bintang Indonesia yang juga sudah menyemarakan industri musik Indonesia. Ada Mas Andre Hehanussa. Selamat siang Mas Andre. Selamat siang Mas. Terima kasih Mas Andre telah bergabung bersama kami. Nah, ini spesial juga. Tadi saya udah ngobrol-ngobrol nih Mas Andre sama Mas Once terkait dengan musik era sekarang, kebangkitannya. Kalau menurut Mas Andre sendiri, kita pengen tahu nih perspektifnya. Melihat semakin kesini tuh industri musik Indonesia makin maju apa enggak sih Mas Andre? Makin keren. Makin keren. Kenapa kerennya? Kita cek kemarin Dewa Once Show 75.000 orang. Widih. Keren kan? Keren. Raisa Show di GBK. GBK 45.000 orang. Itu aja udah indikator bahwa kita makin keren. Nah, tinggal satu aja. Apa tuh? Gimana supaya aturan-aturan tata kelolanya lebih keren lagi. Nah, ini apa sih sebenarnya Mas Andre yang masih menjadi isu untuk diperhatikan lagi untuk kemajuan industri musik Indonesia? Apa kira-kira? Hak ciptakah atau apa? Royalti, hak cipta. Lalu mungkin panggung yang proper untuk event musik. Bener banget tuh. Kita nggak punya. Kita selalu pakai tempat-tempat yang belum pas untuk musik. Kalau Belanda dulu bikin yang bagus tuh yang depan Pasar Baru tuh. Itu kan keren tuh. Kesenian Jakarta ya kalau iya betul. Kan? Nah, kita belum punya tuh kayak gitu. Kita masih seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Kalau bisa seluruh Indonesia iya. Iya. Once tuh pernah bicara sama gue, kita mesti punya titik-titik keren. Setuju, contoh ya? Makassar, Surabaya, Medan, sampai ke timur juga. Papua, Maluku. Karena memang kekurangan kita. Betul. Yang proper ya, yang benar-benar untuk musik. Nah, kalau terkait dengan royalti dan juga hak cipta, ini kan sebenarnya masalah yang setiap tahun di peringatan Hari Musik itu selalu dibahas sama musisi-musisi. Kenapa sih sampai sekarang tuh kok masih belum clear juga, belum jelas juga begitu? Sekarang sih udah mulai bagus dengan ada teknologi ya, ada digitalisasi nih. Kan kita saya kebetulan di LMKN. Ini ada namanya
saluran informasi lagu dan musik, SILM. Nah, sudah mulai kelihatan nih. Nah, teknologi ini yang kita mesti punya. Kalau milik kita teknologi ini, lagu Kuta Bali saya langsung bisa cek di handphone saya. Nah, itu yang paling keren. Jadi kita bisa tahu lagu kita itu dipakai siapa. Kan kalau saat ini kan kita cuma terima bongkahannya. Kita nggak tahu yang pakai Inul kah, Masterpiece kah. Nah, kalau misalnya yang pakai yang keren, misalnya Masterpiece lah, katakannya punya siapa tuh, Dani. Kita bisa kirim, thank you Dan ya, kamu udah pakai lagu gua. Gitu loh Mas. Jadi ada engagement antara user, stakeholder, pencipta, LMK, dan itu keren banget pasti. Betul. Harus melibatkan banyak pihak dan sinergi juga ya, dan harus ada upaya dari pemerintah juga. Nah, kita beralih lagi ke hal yang lain. Tadi saya bacakan informasi sebelum tadi memperkenalkan Mas Andre, ada konser berseratus yang akan digelar pada pekan depan nih, tanggal 18. Ini maksudnya berseratus nih, gimana? Ada ratusan musisi atau gimana nih? Ketuanya Once. Langsung ya, ketua kita hadir langsung. Jangan gue yang jawab, dia yang jawab. Coba Mas Once, ini apa sih konsep berseratus ini sebenarnya? Jadi sebetulnya kita ini kan bekerja sama dengan teman-teman pemain keyboard yang tergabung dalam Kubi. Organisasi ya, atau apa namanya, Kubi, Keyboardist untuk Bangsa Indonesia. Nah, kebetulan mereka itu memang punya agenda memecahkan rekor dunia dengan bermain bersama 160 orang dalam satu panggung. Sebelumnya memang rekor juga atas nama Indonesia juga, kurang lebih 100 lah. Berapa tahun lalu itu, mungkin 2017 terakhir ya. Lalu sekarang mereka punya keinginan seperti itu. Kita coba tangkap dengan teman-teman dari Papri dan teman-teman semua ini supaya kita sama-sama saja bikin satu perhelatan yang cukup heboh, megah, sehingga orang semakin tahu bahwa oh ada tuh Hari Musik Nasional gitu. Jadi kita gabungan kekuatan dan coba bikin acara. Nih jadi kita nanti akan membuatnya di Kemang Village tanggal 18 Maret dengan panggung yang pastinya besar karena untuk mengakomodasi 150-an pemain keyboard dan artis penyanyi yang mungkin ada sekitar 40 musisi dan lebih mungkin ya. Kalau bisa sih 100 ya. 100. Dan alat-alatnya tentunya gitu. Ini kita berharap masyarakat merespons ini dengan kehadirannya karena sifatnya memang free. Kenapa dibuat free juga supaya Hari Musik Nasional ini lebih masyarakat. Gitu. Kalau kita bikin terlalu eksklusif, terlalu berbayar hanya sebagian orang yang menikmati, kayaknya kok untuk saat-saat ini kurang tepat. Meskipun itu bisa dilakukan ya. Tapi kita mau buat ini menjadi lebih memasyarakat, jadi lebih terbuka untuk umum. Siapa aja bisa datang. Bisa datang dan bisa menikmati ya. Melihat langsung penampilan ratusan keyboardist dan juga nanti para musisi. Betul. Nah, nanti kita akan bahas lagi sebenarnya. Kasih bocoran dong Mas Andre, Mas Once, kira-kira siapa saja sih musisi-musisi yang nanti akan tampil supaya nanti pada datang dan menikmati konser berseratus ini. Tapi jangan dijawab dulu Mas Andre dan juga Mas Once. Kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Newsline. Luar biasa. Pemirsa denger kan nih? Studio rame banget saking adanya musisi-musisi keren. Sekali lagi tepuk tangannya, tadi belum selesai ternyata. Thank you Mas Andre, thank you Mas Once. Itulah tanda bahwa memang peringatan Hari Musik Nasional tuh pas banget ya. Musik Indonesia keren ya. Itu tagline-nya dan tema besarnya. Kenapa keren? Karena ya juga musisi-musisinya ini keren-keren semua. Saya mau ngajak lagi ngobrol-ngobrol lagi Mas Andre sama Mas Once. Tadi kan kita bahas soal berseratus tadi. Kira-kira ini musisi-musisi yang akan hadir ini apakah lintas generasi atau gimana nih? Vina Panduwinata. Oh, tuh ada tuh ya. Ziva, ya. Reza Artamevia. Paling bawah Angel Peters. Oh, yang muda. Muda banget. Itu juga ada. Novia Bahmit juga. Novia Bahmit. Sama Jolin Putri Indonesia tuh juga mau tampil. Ziva. Ziva Magnolia. Betul. Gugun Bull Shelter untuk Gugun tengah-tengah. Sandy Sandoro ngaco-ngaco. Sandy Sandoro. Masuk kemana-mana. Artinya poin yang disampaikan di sini kan adalah musisi dari yang senior sampai yang junior semuanya datang kolaborasi. Sama yang dari berbagai kalangan atau genre juga. Ada juga tampilan dari musisi tradisional. Kang Dwiki Darmawan kan punya tuh paling jago tuh untuk meramu musik-musik tradisi gitu. Digabungkan dengan yang kontemporer dengan etnik gitu. Juga ada Vicky Sianipar untuk musik etnik juga dan Ivan Nestorman.
Banyak yang lain, 100, ada Rido. 100. Rido Hafiz ya. Mungkin Rido datang 120 Mas. Wah. Rido Hafiz dari Slang Rido tampil. Slang. Banyak juga ya. Jadi memang ada yang backgroundnya dari band, ada yang backgroundnya dari penyanyi Chandra solo. Darusman ya. Om Chandra. Chandra Darusman Itu juga semuanya tampil. hadir dengan berbagai genre. Nah, tapi pertanyaannya setelah konser ini kan tidak mungkin kemudian setelah konser selesai pasti musisi punya harapan dan ingin memberikan kesan untuk mereka yang hadir. Apa kira-kira kesannya yang ingin disampaikan kepada mereka? Pak Pri sih pengen coba tanggal 18 ya, Cek? Tanggal 8 yang Juni itu? Ya, nanti ada konser Ada lagi. rencana ada konser Juni. lagi. Apa kesan yang ingin dibenamkan atau ditanamkan kepada para pendatang tuh nantinya? Sebenarnya kita bikin event itu gampang, tapi SOP-nya yang mesti tepat. Tata kelolanya, orang masuk nonton enak, pulang pun enak, nontonnya enak, seger, nikmati, sound keren, itu yang penting Mas. Kebahagiaan. Iya. Mereka pulang tuh langsung bahagia begitu ya. Sebenarnya sih dari saya tuh sebenarnya ingin menyampaikan bahwa musik Indonesia adalah kekayaan negara, kekayaan masyarakat Indonesia. Betul. Itu adalah kesenian yang paling bisa kita akses. Jadi ya, juga budaya bisa bilang gitu, budaya kita. Sehingga bisa sebenarnya menjadikan kita semua dari latar belakang yang berbeda-beda. Bisa jadi satu. Bisa jadi satu. Jadi musik ini mempererat. Kita ingin Makanya musik berpikir Indonesia keren ya. Iya. Kita ingin berpikir bahwa musik Indonesia itu bisa menyatukan bukan kita saja tapi jiwa kita. Jiwa kita nyatu. Jiwa bangsa Indonesia itu bisa tersatukan oleh musik-musik karya-karya anak bangsa kita. Ya. Nah, itu perasaan kan yang dituangkan. Jadi antara yang menciptakan, yang memperform dan yang menikmati, kita menjadi menyatu dalam satu karya-karya bangsa Indonesia, apalagi khususnya. Dan itu satu yang berharga dan harus dipelihara. Semoga nanti yang datang bisa terkesan, lalu bisa menikmati apa yang disuguhkan, sehingga bisa masuk ke dalam pikiran dan dia bisa akan ceritakan. Wah, keren ya. Itu kan proses budaya kan kayak begitu kan. Betul. Kalau sesuatu nggak bagus, nggak indah, Nggak bisa terus apa diceritain. yang mau diingat? Apa yang mau diingat? Pulang mereka nggak dapat apa-apa. Iya. Jangan sampai mereka begitu. Nah, tapi kan untuk kemudian bisa mendatangkan banyak orang untuk datang menikmati, ini kira-kira gimana? Gratis nggak sih sebenarnya Mas Once atau gimana? Atau kalau tiketnya bisa dibeli di mana sebenarnya? Gratis. Karena Gratis ya? tadi tujuannya kan kita ingin tahun ini tetap punya semangat terbuka untuk semua lebih mengenal dan lebih akrab dengan apa yang namanya Hari Musik Nasional. Jadi konser ini gratis. Yes, gratis. Untuk Pokoknya langsung tinggal datang aja. Dan ini pasti berjam-jam ya. Kurang lebih akan berapa jam tuh Mas Once? Paling sedikit 6 jam. Paling sedikit Dari 6 jam 2 sampai jam 9 malam lah. Nah, kalau dari Mas Andre sendiri, kira-kira pesan untuk para pecinta musiknya sudah. Untuk musisi-musisi yang tampil, nanti ada nggak hal-hal yang ingin disampaikan sebelum nanti mereka tampil di tanggal 18, kira-kira apa? Mereka tuh udah hebat-hebat Mas. Mereka udah, cuman ingin tahu aja, Bapak ingin kasih tahu aja bahwa Apa tuh? biar mereka mempersatukan Indonesia. Waduh, itu misi besarnya juga ya Mas ya? Lu nyanyi terserah deh, tapi message-nya lu bikin supaya Indonesia ini tetap satu. Betul, setuju banget. Nah, tadi kita juga membahas nih, Mas Andre sebelum Mas Andre datang sama Mas Once juga, sekarang ini kan karena musik Indonesia juga sudah semakin dikenal luas oleh masyarakat, tidak hanya di negeri sendiri, tapi juga di luar negeri. Ya. Kemudian kan membuka peluang kita untuk memperkenalkan musik kita. Tapi kadang banyak juga yang musiman. Sebenarnya modal apa sih yang harus dipunyai oleh para musisi zaman sekarang untuk bisa tetap eksis dan nama Indonesia tetap harum di luar? Apa kira-kira modal utamanya? Ya, sosial media. Sosial media, maintain sosial media. Karena itulah yang paling cepat punya peluang untuk mendunia. Kalau dari segi kualitas musisinya, apa kira-kira yang perlu ditingkatkan mungkin atau jadi concern? Bagus-bagus Mas. Bagus-bagus Anak-anak semua sekarang ya? semua bagus-bagus Mas. Kita kaya Anak banget kaya akan banget, itu kaya ya. banget. Bawa ini kali ya Bung Andre, bawa sedikit elemen dari kekayaan musik Tradisi lokal. sedikit tradisi atau Iya. percampuran di antara memperkuat musik kontemporer dengan musik yang ada di dalam masyarakat kita, itu menarik sebenarnya. Itu istilahnya bahan ekspor. Iya. Benar banget. Anggun pernah melakukannya. ya? Anggun melakukannya. Sukses ya. Anggun melakukannya. Artinya kalau mau berpikir pragmatis ya, saya pikir nggak usah telak-telak amat lah. Kalau bisa bener-bener musik etnik kontemporer
kita benar masuk itu bagus sekali. Tapi kalau tidak ya percampuran di antara itu bagus. Mix itu aja. Satu yang unik saya kira. Betul. Musisi-musisi yang sekarang kan juga sudah banyak tuh ya Mas ya, mengkolaborasikan antara musik etnik dan juga musik modern begitu, sehingga kemudian menjadi suatu sajian karya yang menarik begitu ya. Nah, terakhir kira-kira Mas Once dan juga Mas Andre, apa sih sebenarnya harapan besar, apa sih impian besar supaya musik Indonesia itu semakin besar lagi ke depannya di spesial Hari Musik Nasional ini? Pak Ketua acara dulu loh. Ya, harapan kita ya. Harapan kita agar musik Indonesia terus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, terus bergairah, muncul bakat-bakat yang baru, lalu juga kita semua bisa bersatu mendapat dukungan yang tepat dari negara, dari pemerintah, dari semua stakeholder. Ada pembangunan infrastruktur baru dalam dunia musik sebagai budaya maupun sebagai industri. Misalnya pembangunan gedung kesenian atau gedung musik di seluruh Indonesia, sehingga tercipta budaya pertunjukan yang baik. Itu juga bisa menghidupi musisi, supaya musisi dan penyanyi pencipta lagu bisa terus berkarya sebagai seniman. Tidak perlu khawatir, ada jaminan hari tua dan sebagainya. Itu yang saya harapkan. Mimpi besar itu semoga bisa terwujud ya untuk musisi-musisi Indonesia dan juga pecinta musik. Kalau dari Mas Andre kira-kira apa Mas? Saya mungkin juga Mas Once. Kita ini bangga loh mengambil musik sebagai jalan hidup kita. Dan kita nggak takut Indonesia seperti apa. Kita bangga, kita berdiri untuk musik Indonesia. Kalau yang Mas Once udah bilang tadi semua, kalau saja ada badannya, maka pada saat pandemi kita nggak tahu mau kemana, kita punya badan musik nasional itu. Badannya kita nggak punya. Itu semoga nanti kedepannya akan bisa lahir ya. Badan musik nasional itu atau sejenis itu yang kemudian bisa. Badan perfilman ada ya? Ya. Badan-badan lain ada kan? Ya, betul. Musik yang belum ada ya. Semoga itu nanti suatu saat bisa terwujud ya Mas Once ya. Semoga semua aturan juga kok kita salaman deh. Artinya ya kita sepakat ya untuk bisa berikhtiar untuk memajukan musik Indonesia lewat Badan Musik Nasional. Semoga semua aturan-aturan di Indonesia juga jadi bermasyarakat, semua juga taat, teratur dengan pembayaran royalti, LMKN. Ini di mana Bung Andre juga ada di dalamnya. Bekerja dengan optimal, transparan, akuntabel, semua. Istilahnya begini loh, mungkin saya menutup. Musik Indonesia itu adalah mobil yang mahal dan kecepatannya tinggi. Itu masih dalam bentuk potensi. Kenapa? Ini seperti mobil mahal yang cepat, tapi hanya berjalan pelan sekali. Tracknya track kecil. Tracknya kecil. Kita harus pacu lagi. Gak dibuat track besar. Disesuaikan tracknya. Gak dibikin tolnya. Ini mobil mahal. Ini mahal tapi mainnya di jalan jalan komplek. Ya. Kita harus pikirkan itu ke depannya dan semoga musik Indonesia ini semakin keren di Hari Musik Nasional ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Once Mekel. Musik Indonesia keren ya, musik Indonesia keren. Jangan lupa untuk datang nanti di konser berseratus tanggal 18 di Kemang Village, dan itu semuanya free untuk Anda para pecinta musik Indonesia.